Aturan perjalanan darat, laut, dan udara di dalam negeri makin longgar. Dalam surat edaran Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 disebutkan, pelaku perjalanan dalam negeri tak lagi diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen atau PCR, asalkan pelaku perjalanan sudah mendapat vaksinasi COVID-19 lengkap atau 2 dosis. Sementara masyarakat yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan baru ini diambil seiring dengan makin terkendalinya pandemi COVID-19 di tanah air. Dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Lalu, apa tanggapan warga atas kebijakan baru ini? Ada yang setuju, tetapi ada pula yang mengaku khawatir jika syarat tes COVID bagi pelaku perjalanan dihilangkan. Pasalnya, kasus COVID-19 belum benar-benar landai. Setuju sekali, bisa mempermudah dari kayak kita ini dari pelaut. Kita kan pelaut semua nih, nggak begitu ribet. Kalau pakai gitu kan kita ribet sekali. Juga untuk uangnya juga, biar kita bisa gini lah, sedikit kita keluarin uang. Menurut saya sih masih belum ya harusnya, karena dari case yang terjadi case positif masih banyak. Kemudian ya Omicron ini kan fatality rate-nya masih tinggi juga ya, saya lihat ya. Kalau mau dihapuskan lebih baik menunggu kalau kasusnya sudah landai ya. Kasus corona memang tengah menurun meski angkanya masih tinggi. Mengapa pemerintah berani mengambil kebijakan ini? Dalam program Sapa Indonesia Malam 8 Maret, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting menyampaikan alasannya. Ini harus kita laksanakan. Tentu ini adalah salah satu sikap bagaimana kita menerobos masuk ke dalam periode transisi. Artinya kita pandemi sudah 2 tahun. Dan kemudian vaksinasi 1 dan 2 kita sudah hampir 90%, walaupun ada di beberapa tempat yang belum. Dan kemudian kita sekarang sudah masuk ke booster dan vaksinasi dosis. Jadi dianggap sudah cukup kuat dasarnya untuk menentukan kebijakan ini? Menurut Hermawan Saputra, Dewan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, menghapus aturan tes COVID bagi pelaku perjalanan bisa dimaklumi, karena bukan bagian dari prinsip dasar penyelidikan epidemiologi. Namun yang perlu disoroti adalah testing rate di tanah air cenderung rendah. Dan karakter penumpang, sesungguhnya orang yang lalu lintas intens dengan pesawat itu kebanyakan ya itu aja, orang yang karena faktor pekerjaan, faktor urusan bisnis, dan juga sirkulasi yang relatif konsisten, sehingga upaya yang kita sebut active case finding, menemukan kasus besar-besarnya itu sebenarnya tidak pada prasyarat moda transportasi. Tetapi demikian, yang menarik, testing rate kita itu yang lemah dan rendah. Kalau kita lihat sekarang ya, hingga hari ini, kasus aktif kita itu lebih dari 448.000 kasus aktif, tapi spesimen kita itu yang diperiksa sekitar 370.000. Beberapa hari kemarin ketika kasus aktif kita lebih dari 500.000 kasus, tetapi spesimen kita sekitar 400.000. Dan itu termasuk yang sifatnya pasif saat orang sebelum berangkat atau prasyarat moda transportasi ini. Artinya ketika ada peniadaan prasyarat ini, maka kurang lebih sepertiga atau lebih dari 30% boleh jadi akan terjadi penurunan drastis dari testing rate kita, dan ini yang kita khawatirkan. Tak cuma peniadaan tes COVID-19, pemerintah juga mempertimbangkan aturan bebas karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri awal April mendatang. Rencana tersebut dapat terrealisasi jika uji coba yang dimulai di Bali sejak 7 Maret kemarin berhasil. Di tengah aturan baru yang akan diterapkan, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi kedua ataupun booster. Namun yang perlu menjadi perhatian utama adalah pemerintah harus memastikan aturan baru ini benar-benar aman bagi masyarakat, sehingga tidak memicu peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana penerapan syarat perjalanan dalam negeri terbaru? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jona, dari pantauan Anda di sana, apakah surat negatif hasil tes PCR dan antigen masih jadi syarat bagi penumpang?
Ya, Radi, pantauan kami semenjak pagi hari, khususnya di Terminal 3 Soekarno-Hatta, sudah tidak ada lagi petugas bandara meminta surat, di mana surat itu adalah surat bebas COVID, baik itu antigen ataupun PCR. Jadi ini sangat tepat terkait dengan adanya surat edaran pemerintah. Jadi mulai kemarin sebenarnya sudah adanya turun surat edaran, namun tidak semua maskapai memberlakukan, tapi per hari ini dipastikan seluruh maskapai sudah tidak lagi meminta adanya surat bebas COVID. Jadi ketika ketika calon penumpang datang ke tugas check-in, mereka hanya ingin menunjukkan e-hak atau yang ada di handphone kita. Jadi dalam artian adalah ingin menunjukkan bahwa kita sudah vaksin 2 kali ataupun sudah menerima booster. Nah, jadi memang sangat sesimpel itu baru kita bisa check-in ke dalam. Jadi terkait dengan adanya relaksasi yang dilakukan pemerintah, sebenarnya ini sangat positif, dan kami sendiri tadi sudah bertanya kepada masyarakat dan mereka sendiri sangat senang dikarenakan memang ketika diberlakukan seperti tes antigen atau tes COVID pertama dari segi biaya sangat menyita biaya, apalagi tes PCR tidak murah, ditambah lagi dengan mereka sendiri harus menyisakan 1 hari tambahan untuk bisa tes. Apalagi beberapa destinasi seperti kota kecil tidak disediakan tes PCR antigen. Jadi mereka harus ke kota besar. Jadi ini menunjukkan sebenarnya adanya relaksasi yang cukup positif. Apalagi ini kalau kita lihat selama 2 tahun COVID banyak sekali mungkin perjalanan wisata ataupun perjalanan bisnis yang harus terhambat dikarenakan pemerintah sendiri menginginkan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Nah, terkait adanya relaksasi ini tidak hanya yang ada di transportasi udara tapi juga darat dan laut. Namun dikarenakan saat ini saya berada di Soekarno-Hatta, tadi saya juga sempat mengecek ke petugas, ke Satgas COVID, mereka sendiri sebenarnya sudah menginfokan dari kemarin dan meminta maskapai untuk patuh terkait dengan surat edaran. Jadi tidak ada lagi pemeriksaan, baik mungkin pemeriksaan PCR atau antigen, jadi fokusnya adalah lebih kepada memeriksa aplikasi di e-hak, apakah penumpang tersebut sudah vaksin 2 kali atau tidak. Jadi ketika belum vaksin 2 kali atau vaksin baru sekali, maka tentu saja dia tidak bisa terbang. Tapi ketika penumpang sudah vaksin 2 kali, maka dipastikan sudah terbang. Pemerintah pun tidak gegabah dikarenakan tingkat vaksinasi khususnya dosis 2 sudah sangat tinggi, dan sebabnya ada kepercayaan diri yang dilakukan pemerintah untuk bisa memberikan kepastian bagi para penumpang. Jadi diharapkan dengan adanya relaksasi seperti ini, masyarakat juga patuh pada prokes, tetap menggunakan masker, jadi tidak jumawa. Nah, terkait dengan adanya relaksasi ini, kami juga mendapat informasi dari Satgas bahwa tentu saja ada peningkatan khususnya dari penumpang, dan kami sendiri pun melihat banyak sekali penumpang baik mungkin perjalanan wisata atau perjalanan bisnis yang akhirnya memilih untuk berangkat dikarenakan tidak ada kewajiban seperti PCR atau antigen lagi. Radi. Aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta sudah mulai meningkat, terutama saat pemerintah mencabut syarat hasil tes PCR dan antigen untuk melakukan perjalanan domestik. Dan ini tentu saja harus juga diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar penyebaran corona tetap masih bisa dikontrol. Terima kasih, Jonah Hamonangan melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.